Penyanyi. Wow. Meninggal karena apa, Pak? Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Jatmiko di Seribu Ilmu, dan hari ini kita akan membacakan satu berita lagi yang sangat hangat bagi kita adalah corona. Jadi salah satu ini saya baca dari narasi lagi, teman-teman. Jadi di sini ada hadapi corona, warga LA bijak pakai masker. Jadi warga LA itu Los Angeles itu adalah satu daerah kawasan yang juga memang terpapar oleh virus corona. Nah, mereka mengatakan bahwa yang memakai masker itu hanya untuk orang-orang seperti dokter, kemudian orang yang sakit, dan orang yang sehat tidak perlu pakai masker. Namun teman-teman, mereka di Los Angeles itu setiap mahasiswanya selalu mendapatkan email, terutama yang ada di video narasi ini yang mungkin kalian bisa nonton di video narasi sendiri, itu dia selalu mendapatkan email. Nah, di Indonesia sudah ada namanya WhatsApp dari pemerintah, yaitu tentang coronavirus COVID-19 apa gitu kalau nggak salah. Tapi kenapa pemerintah tidak selalu membroadcasting gitu? Artinya mengasih tahu kepada semua orang memiliki smartphone itu di setiap hari kasih. Kalau untuk menghindari virus corona atau seperti ini dikasih tahu setiap harinya bahwa ada sekitar segini ada virus corona sebagainya. Nah, kita masyarakat itu disuruh mencari, bukan memberikan. Jadi pemerintah itu seharusnya di Indonesia memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat sendiri tidak mencari kebingungan. Terutama saya sendiri itu di Surabaya kita harus membuka yang namanya kalau nggak salah ada saya juga lupa gitu. Nah, saya juga lupa ada kalau nggak salah COVID-19 Surabaya, Jawa Timur, Pak. Jawa Timur. Jadi sehingga kita tuh harus membuka yang namanya website tuh sendiri secara resmi. Jadi saya nggak ngerti tuh yang mana websitenya, terkadang kan nggak muncul gitu kan ya. Nah, inilah yang menjadi kendala bagi saya. Yang artinya kita gimana sih untuk bisa mendapatkan informasi ini secara intensif. Karena bisa jadi kita orang Indonesia tahu lah, orang-orang yang malas gitu untuk membuka yang namanya berita dan sebagainya. Mereka klarifikasi terhadap informasi itu malas. Nah, sehingga saya sarankan kepada pemerintah yang sudah memiliki WA official, memiliki semua kontrol terhadap media, kalianlah yang menjadi broadcast terus saja, mungkin melalui WhatsApp itu adalah sesuatu yang sangat mudah, WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Nah, itu kalian broadcast kasih tahu tuh, kasih di thumbnail Facebooknya, kasih di chatting WA-nya dan sebagainya. Itu adalah salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana melakukan pencegahannya, bagaimana dan sebagainya. Nah, Indonesia itu mengandalkan influencer. Beberapa influencer seperti Dr. Tirta dan sebagainya itu menjadi salah satu influencer untuk mengatasi yang namanya virus corona. Nah, menurut Dr. Tirta di Indonesia, untuk para pekerja yang mungkin di luar saat ini sedang bekerja, menggunakan masker kain adalah salah satu cara untuk sekian persen terhindar dari virus corona. Karena dia mengatakan bahwa masker kain itu sangat bermanfaat gitu. Waktu itu saya kasih tahu nih teman saya di Sampit, dia ngatakan gini, coba aja deh pakai masker kain. Kata dia nggak usah pakai masker kain itu nggak berfungsi dan tetap bisa tertular oleh virus corona. Iyalah, pakai masker apapun tetap bisa tertular corona, tapi setidaknya itu bisa menghindari, kemudian mencegah dan sebagainya. Nah, masker kain ini juga dilakukan oleh gerakan-gerakan siapa itu? Aku lupa. Nanti aku kasih videonya mungkin di link deskripsi atau mungkin beberapa tampilan di slide video ini. Itu yang dilakukan oleh Indonesia, tapi berbeda dengan yang dilakukan oleh di Los Angeles. Nah, di sana itu banyak orang-orang yang pelajar terutama masih melakukan aktivitas seperti biasa karena Amerika tidak mengatakan bahwa kita harus melockdown negara, kita tidak harus memberikan batasan-batasan. Cuman mereka di Los Angeles terutama itu memberikan informasi-informasi kepada mahasiswanya terhadap masyarakatnya yang mereka selalu menggunakan email, kan tahu email kayak seperti apa dan sebagainya. Nah, email itu adalah diri kita gitu, kita harus kita jaga. Nah, tapi di Indonesia berbeda. Email itu ya mau daftar apa ganti email. Padahal teman-teman, kalau kalian belajar mengenai informasi, mungkin suatu saat kita akan berbagi sharing mengenai informasi apa yang berbahaya bisa menyebarkan data-data kita adalah dari email. Mengajak kepada teman-teman untuk bisa memberikan informasi yang secara nyata. Artinya secara nyata itu adalah selink-linknya kalian kasihkan. Jangan cuma screenshot kasihan ke grup nih ada virus corona kayak gini. Nanti bisa jadi itu akan menjadi hoax. Kenapa teman-teman? Apabila kita kirim link secara original kita kirim ke teman kita nih ada virus corona, datanya yang ini.
Itu akan bisa jadi klarifikasi. Karena kenapa? Media, mainstream, berita dan sebagainya itu bisa dicek validitasnya gitu. Validitasnya bisa dicek. Apakah ini valid dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya mau ajak teman-teman untuk meng-share sesuatu itu langsung, bukan hanya fotonya. Kalau untuk informasi yang penting itu jangan fotonya, tapi linknya kalian kasih ke grup nih. Kasihkan link ke grup, ke saudara, ke mana itu kasihkan link. Mungkin foto boleh lah, tapi kasihkan linknya juga agar masyarakat Indonesia suka membaca dengan seksama, dengan serius, agar kita tuh membaca jangan hanya setengah-setengah lihat judulnya oh kayak gini langsung kita komentar dan sebagainya. Itu kebiasaan Indonesia. Karena Indonesia adalah orang-orang yang malas untuk membaca secara full, termasuk saya juga. Oleh karena itu saya mengajak mari kita bersama-sama membangun Indonesia dari membaca informasi secara serius, membaca informasi secara habis, membaca informasi yang secara valid, yang diinformasikan oleh media massa yang valid, atau mungkin opini-opini yang disampaikan oleh orang-orang yang kredibel. Artinya kredibel itu dia menyampaikan informasi, dia menyampaikan opini dia dengan pendapat sanggahan dan sebagainya dari sebuah tulisan, dari jurnal dan semuanya. Kalau kalian tahu bahwa opini itu ditulis oleh seseorang ini, nah kalian kasih tahu bahwa seseorang ini adalah seorang dosen, adalah orang yang banyak tulisan juga di media manapun, dia juga banyak mengeluarkan jurnal yang memiliki ISSN dan sebagainya, itu penting gitu. Nah, oleh karena itu saya mengajak teman-teman semua untuk memberikan informasi yang valid kepada teman-teman semua. Ini adalah salah satu cara untuk kita melawan namanya virus corona, penyebarannya. Saya pribadi memiliki dilema untuk pulang kampung atau enggak, karena orang tua saya pengen saya pulang kampung. Pertama kenapa? Karena untuk menghemat dana. Karena menghemat dana, saya selama di Surabaya itu menghabiskan banyak dana. Banyak dana saya habiskan di Surabaya. Kalau seandainya saya pulang, otomatis dong uang makan akan terpotong, uang jajan akan terpotong. Cuman jadi kendala adalah internet susah. Di sana internet sangat susah. Apabila saya ke sana, oke lah uang makan terpotong, tapi internet saya kesusahan. Saya tidak bisa mengikuti pelajaran yang diberikan oleh kampus, dan saya bisa jadi tertinggal di semester 6. Dan karena saya adalah bidik misi, saya bisa jadi diputus oleh bidik misi karena saya tidak mengikuti ajaran di kampus. Nah, oleh karena itu saya menetapkan diri untuk saya berada di Surabaya. Tapi dengan resiko adalah pengeluaran lebih banyak karena kita tidak bisa keluar rumah. Kita tidak bisa seenaknya ke sana kemari untuk mencari makanan. Walaupun kita boleh ke sana kemari mencari makanan yang lebih murah dengan mungkin memasak sendiri, kemudian beli makanan sendiri, lauk sendiri. Cuman kita keterbatasan karena banyak warung yang saat ini itu sudah mulai tutup. Mereka mulai tutup, menjaga jarak, banyak orang juga di PHK. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Karena saya belum dicek, saya nggak tahu apakah saya terkena COVID atau mungkin sudah terkena dan atau enggak juga nggak tahu. Karena saya sudah beberapa mengalami kayak panas dingin, demam dan sebagainya. Tapi saya berpikir itu tidak COVID karena saya berpikir, tapi kan belum dicek. Kita nggak tahu. Bisa jadi saya dicek ternyata kena COVID. Nah, saya bawa pulang nih penyakit COVID ke desa saya. Desa saya dari kota itu 4 jam, 3-4 jam. Bahkan bisa lebih tergantung kita yang nyetir, tergantung jalan medannya, tergantung situasi cuacanya. Kalau cuacanya hujan, kita perlu waktu yang lebih lama. Kalau cuacanya kering, kita bisa waktu lebih cepat. Nah, itu akan menjadi satu kendala. Kalau seandainya satu kampung saya kena, ada beberapa orang yang kena, kita mau lari kemana? Kita mau lari ke kota Sampit. Kota Sampit saya yakin kemungkinan saat ini kita bisa ngelihat di Instagram, kemudian Sampit Info itu masih belum ada gitu secara. Oke, di sini di informasi Sampit masih belum ada yang namanya mungkin rumah sakit yang pasti untuk gimana kita ketika kita kena COVID kita dilarikan kemana, itu masih belum ada. Cuman masih ada yang namanya penanganan atau penyemprotan dan sebagainya. Dan di Sampit juga saat ini seperti Masjid Agung, Masjid Alfa, Masjid Agung atau Masjid apa itu sudah ditutup untuk kegiatan sholat tarawih ataupun sholat yang berkumpul-kumpulan banyak orang, karena bisa jadi itu yang menjadi bahaya. Kalau saya nggak mudik, masa saya hari raya di Surabaya sendirian, kan itu yang jadi sedih gitu kan. Cuman kalau saya pulang lebih sedih lagi kalau seandainya memang saya terkena penyakit COVID. Nah, itu sih. Ya udah teman-teman, sekian dulu bacot dari saya di mata kita karena
mata kita banyak cerita, enggak dong. Ya udah sampai situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.